Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Mutiah. Hari ini kita akan belajar menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Sekarang perhatikan contoh berikut. Tentukan KPK dari 6 dan 8. Untuk mencari KPK, Ustazah menggunakan dua cara. Pertama, cara kelipatan. Yang kedua adalah dengan pohon faktor. Mari kita jawab soal di atas dengan menggunakan kelipatan dan juga pohon faktor. Untuk mencari kelipatan, kalian tinggal mencari kelipatan atau perkalian dari 6 dan 8. Nah, di sini contohnya 6. 6 dikali 1, 6. 6 kali 2, 12. Dan seterusnya, begitupun dengan 8. Setelah itu, kalian cari nilai yang sama. Dari kalian selesai mengurutkan bilangan kelipatan 6 dan 8, coba kalian cari adakah angka yang sama dari dua kelipatan tersebut? Iya, ada, yaitu angka 24 dan angka 48. Tetapi kita hanya bisa memilih satu, maka pilihannya adalah kelipatan yang terkecil, yaitu angka 24. Jadi KPK-nya adalah 24. Sekarang cara pohon faktor. Sebelum kita membahas tentang cara pohon faktor, kita harus hafal terlebih dahulu bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari satu yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Bilangan tersebut adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan kalian bisa mencari lagi dengan rumus yang tadi saja bilang. Nah, kita bagi 6 ini dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 6 dibagi 2, 3. Kemudian 3 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil. Karena 2 tidak bisa, maka kita bagi dengan bilangan prima 3. 3 dibagi 3, 1. Apabila sudah 1, maka pohon faktor dari 6 ini sudah selesai. Sekarang kita cari pohon faktor dari 8. 8 bisa dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Iya, 8 dibagi 2, 4. 4 kemudian bisa dibagi kembali dengan bilangan prima yang paling terkecil, yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian 2 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Sekarang kita bulatkan bilangan prima yang sudah kita dapat. Setelah dibulatkan, kita buat faktorisasi dari 6. Faktorisasi dari 6 adalah 2 kali 3. Sedangkan faktorisasi dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2, atau kita tulis 2 pangkat 3. 1 tidak kita bulatkan karena 1 bukan bilangan prima. Sekarang bagaimana cara menentukan KPK-nya? Tulislah angka-angka yang ada di faktorisasi ini. Ada angka 2 dan angka 3. Karena angka 2 ada 2, yaitu 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 3, maka kita pilih pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 adalah 8, maka kita kalikan. 8 kali 3 hasilnya adalah 24. Kita lihat, ternyata mau pakai cara kelipatan maupun cara pohon faktor, hasilnya sama-sama 24. Paham sampai di sini? Setelah paham tentang KPK, kita masuk ke menentukan pecahan. Sekarang kita akan belajar menentukan pecahan senilai. Caranya adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama. Bilangan bulat yang sama itu bisa 1 per 1, 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4, 5 per 5, dan seterusnya. Mempunyai bilangan sebesar 1. Bilangan berapapun, jika dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 1 per 2 dikali 1 itu sama dengan hasilnya dengan 1 per 2 dikali 2 per 2, 1 per 2 dikali 3 per 3, 1 per 2 dikali 4 per 4. Atau contoh lainnya adalah 1/4 dikali 1. Hasil 1/4 dikali 1 itu sama dengan hasilnya 1/4 dikali 2 per 2, 1/4 dikali 3 per 3, 1/4 dikali 4 per 4, dan 1/4 dikali 5 per 5.
Jadi setengah itu senilai dengan 2/4, 3/6, dan 4/8. Dan seterusnya masih banyak lagi. Begitupun dengan 1/4 senilai dengan 2/8, 3/12, 4/16, dan 5/20, dan seterusnya. Kalau kalian sudah paham, perhatikan contoh pecahan berikut.